memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri untuk menghormati hadirat Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Shalom saudara-saudara, selamat siang, selamat datang, selamat berbakti di Maranatha. Sebelum kita mulai baktian ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami siang setiap waktu. Pada siang hari ini, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini di dalam keadaan sehat. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan, selain pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan. Biar dalam ibadah pada siang hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap pelayan yang melayani di tempat ini. Berkati juga kepala singer, worship leader, main musik, dan yang melayani makanan sebentar di siang hari ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran, agar firman itu dapat jelas dimengerti dan mudah dapat dilakukan untuk kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga teman-teman kami yang dalam perjalanan, antara mereka tiba di sini dengan selamat, tetap dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, biar ibadah kami boleh berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami terus Tuhan, agar tetap menjalani perintah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan lewat pujian saudara. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku.
kita bersuka cita, amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Katakan glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Sha-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, katakan sekali lagi sha-la-la. Katakan Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan kataku pujian, tinggikan nama. Katakan dengan rendah, ku puji dengan tetapi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Katakan sekali lagi Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan kataku pujian, tinggikan nama. Katakan dengan gendah, ku puji dengan tetapi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus. Katakan sekali lagi dengan gendah, ku puji dengan tetapi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Silakan duduk saudara. Di nama Tuhan, pujian penyembahan saudara sungguh luar biasa di hadapan Tuhan, amin. Kita persiapkan hati kita. Biarlah Allah Roh Kudus yang menghandle, Allah Roh Kudus yang membuka hati saudara, sehingga firman yang ditaburkan bisa kita kerjakan. Haleluya. Kuasai kami Roh Kudus. Ganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari
Yesus, Engkau Tuhan dan Raja. Engkau juga sahabat kami. Engkau pembebas dan penyelamat. Bahkan Engkau Allah sendiri. Segala kemuliaan adalah milik-Mu. Segala kuasa ada di tangan-Mu. Kami ingin menyerahkan dan memasrahkan hidup kami kepada-Mu. Sebab hanya di dalam tangan-Mu lah kami berjalan dalam kebenaran. Kami menantikan firman sabda-Mu diwartakan. Sucikanlah hati kami. Jadikanlah tempat yang paling layak untuk firman-Mu itu bertakhta di hati kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dalam kesempatan ibadah ini surat Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 yang akan kita baca terus melewati sampai pasal 5 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 13 hingga 5 ayat 1. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara sekalian, sebenarnya tiap hari ada jutaan sel di dalam tubuh kita ini yang mati. Hanya karena ada proses regenerasi sel yang mengganti yang mati itu, maka kita bertahan hidup, survive. Waktu kita muda, regenerasi sel itu berlangsung cepat, agresif. Tetapi waktu kita makin tua, makin melambat. Kalah. Yang baru dibandingkan yang mati, kalah.
Oleh sebab itu semakin tua kondisi fisik kita semakin menurun. Kulit kita mengeriput, rambut kita menipis, tulang kita mengeropos, penglihatan kita berkurang, pendengaran kita menurun, dan seterusnya. Pokoknya serba merosot. Namanya adalah aging. Aging, kita itu menua dimakan usia. Aging. Aging itu bisa diperlambat. Bisa. Dengan makanan sehat, dengan vitamin, dengan food supplement, dengan istirahat yang baik, dengan olahraga yang baik, kita bisa memperlambat proses aging itu. Ditutupi bisa nggak? Bisa. Dengan segala macam teknik kosmetika dan peralatan-peralatan anti-aging. Konon kabarnya kalau Anda jumpa wanita-wanita Korea yang muda, itu nggak ada yang wajahnya sudah asli, masih asli. Semuanya sudah dioperasi plastik. Aging mau ditutupi, bisa dengan teknologi kosmetika. Tetapi aging tidak bisa dihindari. Itu hukum alam. Manusia, badaniah kita itu akan menua dimakan usia dan makin lama makin merosot. Kita harus terima fakta itu. Itu namanya our nature. The nature of our body. Merosot bersama laju sang waktu. Hanya sayang manusia tidak selalu menyadari itu, sehingga kadang-kadang perlu ada sesuatu mengingatkan kita bahwa kita ini mengalami aging, menua dimakan usia. Kadang-kadang yang mengingatkan kita itu foto-foto jadul. Ya, siapa yang suka buka-buka di album foto-foto jadul, lihat 5-10 tahun yang lalu, kok dulu saya lain sama sekarang gitu ya. Kita kok sudah beda sekarang. Foto-foto itu mengingatkan kita bahwa kita mengalami aging. Kadang-kadang perubahan ini, perubahan itu, keluhan ini, keluhan itu, sakit ini, sakit itu, atau anak sudah dewasa, atau cucu sudah remaja, atau teman sebaya sudah banyak yang berpulang, dan seterusnya. Itu semua reminder bahwa kita ini mengalami aging. Kita ini merosot, menua, dimakan usia. Rasul Paulus juga diberi reminder. Pengalamannya pergi jauh, menghadapi tantangan di medan yang berat, pekabaran Injilnya membuat dia lebih sadar. Fisiknya tidak akan sama terus. Kekuatannya terbatas. Tidak jarang Paulus mengalami kekerasan fisik. Bahkan ada sampai yang nyaris merenggut nyawanya. Botaknya kian lebar. Matanya sudah mulai rabun. Malarianya beberapa kali kambuh. Pada tubuhnya tersisa memar dan bekas-bekas luka. Paulus sadar badannya ini cuma sebuah bejana dari tanah liat, earthen vessel, clay jar. Itu sebabnya dia berkata, manusia lahiriah kami semakin merosot. Ayat 16. However, saudara,
Meskipun demikian, meski merosot, selama masih terjadi proses regenerasi sel-sel baru, kita masih bertahan. Tapi nanti, apabila kerusakan yang sel-sel yang rusak sudah fatal, dan regenerasi sel sudah tidak bisa catch up lagi, akhirnya semua itu akan berhenti total. Maka barulah secara fisik kita ini tidak survive, permanently die, mati. Itulah tubuh kita. Tetapi saudara-saudara, kita ini bukan cuma terdiri dari tubuh. Itu sesuatu yang penting. Kita ini bukan cuma exist secara fisik. Ada part dari diri kita yang tidak fisikal. Ada part dari diri kita yang tidak kelihatan di luar, tetapi exist. Di dalam bahasa Yunani kuno, Paulus menyebut begini, esohemon anthropos. Esohemon anthropos. Artinya diri kita yang ada di dalam. On the inside. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan manusia batinia kita. Our inner being. Our inner self. Dan manusia batiniah ini tidak mengalami aging. Tidak tunduk pada hukum aging tadi. Manusia batiniah itu, our inner self ini tidak tunduk pada aging. Tidak ikut merosot bersama usia. Tidak tergantung usia, tetapi tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, inner self kita akan terus di-refresh. Akan terus disegarkan ulang. Di-renew, diperbarui kembali. Never stop growing. Seperti kata Paulus. Namun, manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itulah yang namanya renewal of the inner self. Tema kita hari ini. Apakah inner self kita tidak ikut dimakan umur? Tidak. Malah kendati pun usia kita bertambah, inner self kita itu tetap bertumbuh. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahkan di dunia ini, saudara-saudara, yang namanya inner self, manusia batiniah kita, itu bertumbuhnya seiring dengan apa? Seiring dengan kita makan asam garamnya kehidupan ini. Bertumbuh di tengah tantangan dan kesukaran hidup. Ditempa oleh kesulitan, diasah oleh penderitaan, diasuh oleh kejatuhan yang kemudian membuat orang bangkit kembali, dididik oleh tantangan hidup. Pokoknya growing in tough times. Our inner being itu justru grow ketika kita menghadapi tantangan hidup. Ada seorang pria berkata begini, kakekku dulu setiap hari pergi kerja jalan kaki sejauh 10 mil. Kakekku jalan kaki kalau kerja. Tetapi ayahku
sudah bisa naik sepeda kalau pergi kerja. Aku sekarang mengendarai mobil Cadillac kalau kerja. Anakku sekarang mengendarai Mercedes. Cucuku akan mengendarai Ferrari. Tetapi cicitku akan jalan kaki lagi, katanya. Orang bingung. Loh, kenapa gitu? Sudah naik dari kakek sampai cucu naik, kok cicit balik lagi jalan kaki? Lalu dia menjawab gini, it's because tough times create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men. And weak men create tough times. Kesukaran hidup melahirkan orang-orang yang tangguh. Orang-orang tangguh menciptakan kemudahan hidup. Kemudahan hidup menciptakan orang-orang lemah. Orang-orang lemah, rapuh, menciptakan tough times lagi. Itu sebabnya cicitnya jalan kaki lagi. Anda mengerti maksudnya? Maksudnya adalah kita ini tumbuh justru melewati tough times. Oleh sebab itu dia melanjutkan. So remember, you have to raise your children as a warrior. Because a person with a strong inner self will survive. Jangan mendidik anakmu dengan memanjakan. Easy times itu akan melahirkan weak men. Tapi kau harus didik anakmu dengan keras supaya dia tangguh. Sebab inner self itu hukumnya hanya bisa tumbuh kalau dia ditantang. Itu bedanya tubuh dengan jiwa. Tubuh kita dimakan usia, aging. Jiwa kita, inner self kita tidak dimakan usia. Dia akan terus bertumbuh. Asalkan kita punya hubungan dengan Tuhan yang dekat dan menghadapi tantangan hidup dengan berani. Saudara-saudara, itulah pentingnya inner being atau inner self. Semua itu dimulai dari sini. Semua itu dimulai dari dalam. Anda ingin sehat, Anda ingin lose weight, Anda ingin mengubah habit yang buruk, dimulai dari mana? Dari sini. Dari dalam. Kalau Anda malas, dari dalam Anda memang tidak mau, tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Semua itu harus digerakkan oleh inner self. Istilahnya harus dari dirinya sendiri. Inner self itu penentu semuanya. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira itu inner self kita. Inner self itulah yang healing kita. Saudara sekalian, bukan penampilan, bukan apa yang kelihatan dari luar, itu yang menentukan, melainkan our inner being, our inner self, manusia batinnya yang terus bertumbuh, itu yang membentuk kehidupan kita, baik sekarang maupun kelak di keabadian. Bagaimana dengan kematian?
Apakah kematian tidak menghalangi tumbuhnya inner self? Apabila kita senantiasa berada dekat dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, maka inner being kita akan tetap. Dan bahkan di keabadian tersedia sebuah rumah yang baru untuk inner being kita itu pulang dan mendapatkan badan yang baru nantinya. Sebab badan yang lama, fisik kita memang cuma seperti kemah, kata Paulus, tenda. Ini bukan rumah. Badan kita yang dimakan aging ini cuma tenda. Suatu saat tenda ini akan dibongkar. Dan kalau tenda ini dibongkar, maka inner being atau inner self kita tidak akan menjadi homeless. Dia akan justru mendapatkan rumahnya yang baru di keabadian sana. Itulah sifatnya inner being. Dia tidak mati. Dia akan terus berlanjut di kekekalan. Nah, hubungan terus atau kesinambungan dari inner being kita inilah yang harus menjadi fokus ketika kita menjalani kehidupan kita ini, saudara-saudara. Jangan fokus hanya kepada manusia lahiriah yang dimakan aging ini. Anda dan saya harus fokus pada our inner self, inner being kita ini. Sebab itu Paulus berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang tak kelihatan itu, yang kelihatan adalah sementara, dan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus tidak mau lalai melupakan pertumbuhan inner self-nya. Dia menjaga hatinya. Dia merawat imannya. Dia memelihara persekutuan dengan Tuhannya. Dia menjaga ibadahnya. Dia menajamkan pengetahuannya. Dia mengawasi pengajarannya. Dia tetap mengerjakan tugas-tugas pelayanannya. Dan manusia batiniahnya bertumbuh terus dari sehari ke sehari. Bagaimana dengan Anda dan saya? Bagaimana dengan jiwa atau inner self kita? Kita perhatikankah? Bertumbuhkah? Saudara, once upon a time, Alkisah, ada sebuah cerita begini. Ada seorang raja punya 4 istri. Di usianya yang lanjut, dia merasa ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba perasaannya dicekam ketakutan akan kesendirian. Lalu dia panggil istrinya yang keempat, wanita yang paling dicintainya dan paling banyak diberinya kenikmatan, busana pakaian dan perhiasan. Lalu dia bertanya, istriku, maukah kau menemani aku di alam baka? Wanita itu menjawab, no, tidak. Aku tidak mau meninggalkan semua kenikmatan ini dan mengikutimu di alam baka. Kok enak? Raja sedih. Lalu dia panggil istrinya yang ketiga, yang juga dicintainya, yang sering dibawanya kemana-mana untuk dibanggakannya. Kepadanya dia menanyakan pertanyaan yang sama. Lalu terdengar jawaban, oh aku tidak bisa. Kehidupan ini terlalu baik untuk kutinggalkan. Lagi pula setelah kepergianmu, aku pasti akan menikah lagi. Semakin tenggelam raja dalam kesedihan. Lalu dipanggilnya istri keduanya,
yang juga dicintainya dan selalu siap menemaninya di banyak kesempatan. Sesudah mendengar pertanyaan raja, istri kedua itu menjawab, "Oh, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa menemanimu ke alam baka. Jika kau berpulang, jangan khawatir, aku akan menyiapkan semua yang terbaik untuk pemakamanmu. Dan aku pasti hadir pada saat itu di samping jenazahmu." That's it. Sampai di situ. Selebihnya nggak bisa. Saudara-saudara, tentu saja hati raja tambah sedih lagi. Dalam kesedihan itu tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. "Aku yang akan menemanimu kapanpun dan kemanapun kau pergi, termasuk ke alam baka. Aku akan tetap bersamamu." Ternyata itu suara dari istri pertamanya, yang justru tidak terlalu dia pedulikan dan tidak terlalu dia perhatikan selama ini. Istri pertama itulah yang berkata, "Aku akan menemani sampai di alam baka." Dengan sesal dan malu, raja meminta maaf kepadanya serta mengakui betapa ialah istri yang melebihi ketika istri yang lain. Saudara, cerita ini punya pesan buat kita. Cerita ini jangan diambil pesan moralnya, "Oh, kalau gitu kita boleh punya istri 4 gitu ya." Jangan, bukan itu maksudnya. Tetapi message-nya adalah istri keempat itu adalah mewakili tubuh atau badan kita, yang begitu kita pedulikan, kita perlengkapi dengan banyak kenikmatan, kita lengkapi dengan busana dan perhiasan. Namun, tubuh kita ini tidak akan menyertai kita melewati kematian. Tidak. Istri yang ketiga adalah simbol dari harta milik kita. Harta milik kita, kekayaan kita, rumah kita, mobil kita, aset kita, investasi kita, tabungan kita, semua yang kita banggakan. Namun, itu tidak akan lagi bersama dengan kita setelah ajal tiba. Malah, dia akan menjadi milik orang lain. Betul kan? Semua yang Anda tinggalkan, harta milik itu akan berganti pemilik dia. Itulah istri ketiga, harta milik. Istri yang kedua adalah gambaran orang-orang terdekat dalam hidup kita, keluarga kita, sahabat kita, sahabat karib, teman dekat, orang-orang yang selalu ada bersama kita dalam hidup ini. Tetapi orang-orang ini sekalipun mencintai kita dan siap menemani kita dalam hidup ini, tapi mereka hanya sanggup menemani kita sampai batas pemakaman. Selebihnya dari itu, gak bisa lagi. Lalu simbol apakah? Siapakah istri pertama? Istri pertama itu adalah simbol dari our inner self. Jiwa, hati Anda dan saya. Dengan kata lain, our inner being, manusia batinia. Ini yang akan selalu melekat pada kita sampai kapanpun. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan dia akan ikut kita memasuki alam baka atau kematian. Dia satu-satunya yang masih terus setia bersama kita sampai di keabadian. Tetapi ironisnya, kita seringkali justru paling sering mengabaikannya. Kita tidak menjaganya. Kita tidak memperhatikannya. Kita tidak mengasah ketajamannya. Dan kita tidak membuka pintu
bagi pergaulan dengan Tuhan melalui inner self kita. Oleh sebab itu, saudara, firman hari ini mengingatkan kita sesuatu yang simple tetapi really important. Jangan abaikan inner self kita. Istri pertama itu yang akan menyertai sampai di kekekalan. Walaupun inner self ini tidak terlihat, tetapi dia adalah pusat dari semuanya. Baik ketika Anda hidup di dunia, semua itu tergantung inner self-mu. Bahkan sampai di kekekalan, inner self itu satu-satunya yang akan menyertai kita terus. Yang akan kau bawa sampai ke alam baka. Oleh sebab itu, berikanlah perhatian dan waktu yang layak untuknya. Latihlah bukan hanya badanmu, melainkan juga jiwa. Nourish your soul. Asah pikiran, asuh emosimu, arahkan kemauanmu, jaga hatimu. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tempalah kepedulian, biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, kata Paulus. Selama Anda dan saya berada di dunia ini, izinkan Tuhan tinggal tetap di dalam inner self kita. Tuhan mengendalikannya, Tuhan memprosesnya, Tuhan membentuknya, dan Tuhan merenew-nya setiap hari. Sampai suatu saat kemah tubuh kita ini dibongkar, maka bagi kita akan menanti rumah kediaman yang tidak akan pernah binasa. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, inilah kami. Kau ciptakan kami sebagai makhluk berjiwa, punya inner being, punya inner self, manusia batinnya. Dan kau ingin kami merawatnya selama kami hidup di dunia ini, sampai kelak kami berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan. Bantulah kami dengan pertolongan Roh Kudus yang kau taruh dalam jiwa dan hati kami ini, supaya kami tetap menjaga persekutuan kami denganmu dan menghadapi hidup ini dengan berani. Sebab di dalam segala keadaan, bahkan di dalam tough times, manusia batinia kami itu akan terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, dan kami menyambutnya dengan hati yang terbuka dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Nya, Pastor Pipi.
Mari kita saudara semuanya menjaga inner being kita ya. Kita bersyukur kalau di sini tidak ada yang operasi plastik. Kita semuanya apa adanya, bukan ada apanya. Haleluya. Mari saudara, saya ajak saudara semuanya kita berdoa syafaat, kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah selesai diberitakan, tapi kami yakin percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang akan menanamkan firman itu dalam hati kami. Karena kami menerima dengan hati terbuka ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan sungguh Tuhan luar biasa. Tuhan, kami akan menjaga inner being kami Tuhan, supaya nanti pada waktu kami kembali kepadamu, kami Tuhan sudah membuat yang terbaik dan Engkau menerimanya. Terima kasih Tuhan buat keberadaan Engkau sudah Tuhan Yesus mengutus Pastor Pipi untuk memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan hamba-Mu ini. Berkati Tuhan kemanapun hamba-Mu ini melangkahkan kakinya. Untuk keluarganya Tuhan juga memberkati. Tuhan cukupi hidupnya Tuhan. Engkau Tuhan pakai Tuhan hamba-Mu hari lepas hari untuk lebih Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk Tuhan sahabat-sahabat kami, anak-anak-Mu di tempat ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. Dan kami saat ini Tuhan Yesus mau berdoa untuk Kohandi, untuk kesehatannya. Tuhan tolong, Engkau sendiri Tuhan yang menjamah dengan tangan-Mu Tuhan yang bertanda lubang paku. Engkau menjamah Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kesehatan Kohandi, dokter yang merawatnya sekalipun Tuhan yang urapi. Tuhan, kami percaya suatu saat nanti kembali kemari Tuhan Kohandi akan bersaksi betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk kesehatan Pak Ritiau. Kami mau berdoa untuk kesehatan senior Maranatha, Tante Olga, Tante Im, Tante Yuliana. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kekuatan ekstra untuk para senior ini, untuk tim Udon juga Tuhan. Engkau tolong Tuhan, segala apa Tuhan usaha dokter lakukan untuknya, Tuhan sebelumnya Tuhan yang menjamah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Tuhan para senior yang lain, untuk Tante Christina, untuk Tante Riana, untuk Tante Yati, Tuhan untuk Tante Oni, untuk Tante yang lain. Kami percaya Tuhan yang memberkati. Untuk Steve, untuk Kokehin, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini masih kurang enak badan. Engkau Tuhan yang menolong. Tuhan, ada saudara-saudara kami yang Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sakit. Tuhan tolong, Engkau yang menjamah, Engkau yang menjaga. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh tempat, waktu, dan jarak. Dari tempat kami di sini, kami bersama-sama untuk berdoa buat saudara-saudara kami yang masih ada di tanah air, yang mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, yang saat ini sakit. Engkau menjamah mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan tangan Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan yang menolong. Engkau sudah tibakan mereka di Amerika. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang menyediakan pekerjaan, Engkau sendiri yang menyediakan apa yang mereka perlukan. Karena Engkau yang mempunyai Tuhan dunia ini, Engkau yang mempunyai Amerika. Tuhan, apalah artinya warga negara Amerika? Engkau sudah menjanjikan kepada kami warga negara sorga. Itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan setiap kami yang bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa. Jadikan Tuhan para suami, imam Tuhan untuk membimbing keluarga, untuk menuntun keluarga mendekat kepada Tuhan. Dan kami para istri untuk Tuhan menjadi tiang doa, untuk terus berdoa Tuhan, untuk terus memakai lutut dan tangan kami untuk datang kepada Tuhan. Karena doa itu adalah kekuatan kami. Doa adalah nafas hidup kami. Terima kasih Bapak untuk para senior di tempat ini, untuk para pengurus di tempat ini. Tuhan pakai mereka. Tuhan sudah memilih para pengurus. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi mereka, Engkau memberkati mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh mengurus Maranatha, membimbing Maranatha menjadi berkat buat banyak orang, dan menjadikan gereja ini Tuhan Yesus
adalah kekuatan. Menjadi gereja ini Tuhan Yesus adalah perkumpulan orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi para worship leader, para singer, para pemain musik, bahkan alat-alat yang dipakai. Tuhan mensucikan, Tuhan menguduskan. Terima kasih Bapak, siang hari ini kami diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diampuni. Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami yakin percaya bahwa Engkau menyertai kami, Engkau menuntun setiap langkah kami. Tuhan, terima kasih buat ibadah yang penuh kuasa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Oke, sebelum persembahan ada ayat yang ingin saya bacakan dari Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum dia sendiri akan diberi minum. Sambil Anda mempersiapkan persembahan, kita nyanyi satu pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita, yang sudah memberi bisa bangkit berdiri. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi kita nyanyi bersama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Silakan duduk saudara. Berdoa. Terima kasih Bapak dan atas keterlibatan-Mu dalam ibadah kami. Kami dapat bertemu dalam posisi ini pada hari ini bukan kekuatan dan kebesaran kami sendiri, tapi karena kebaikan-Mu kepada kami. Bapak, kami akan memberikan persembahan. Semoga Engkau memberkati persembahan ini dan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini dan menjadi berkat bagi gereja kami. Ingat, ini adalah doa kami yang kami persembahkan untuk-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom, salam damai semua. Tapi Pak Pipi nggak kelihatan aging ya, malah kelihatan
Tambah muda nih Pak Pipi ini. Rahasianya apa Pak? Stem cells. Forever Young. Apa? Hati gembira tadi Pak. Jangan terus. Oke, minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolim. Dan hari Selasa ada Bible Study bersama Pak Emil jam 8 malam melalui Zoom. Dan untuk Christina Ong kan hari apa itu sudah dikremasi ya. Sebetulnya ada Celebration of Life tanggal 8 Agustus. Betul ya? 8 Agustus saja. Memorial service tanggal berapa? Agustus tanggal 7. Tetapi jam 10. Saya kira banyak nggak bisa datang. Jadi kalau ada yang mau memberi tanda duka cita boleh dimasukkan di sini. Nanti dikumpulkan untuk Jimmy. Dan kita nyanyikan lagu Maranatha. Saya undang semua bangkit berdiri sebelum kita mendapatkan doa berkat. Sebelum kita menerima berkat, kita akan luangkan waktu sejenak untuk berdoa untuk kesehatan Pak Robi dan juga untuk Ria yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Robi dalam segala kondisi kelemahan apapun, sakit derita dan perawatan apapun yang sedang dilakukan untuknya. Kami memasrahkan anak-Mu, hamba-Mu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkaulah tabib yang sejati, Engkaulah penyembuh, God the healer. Tuhan, kiranya aliran kuasa darah-Mu ya Kristus, kiranya kuasa penyembuhan yang datang dari Tuhan boleh mengalir di dalam tubuhnya, menyegarkan dan menguatkan iman dan jiwanya, dan membawa kekuatan di dalam hatinya, dan itu semua mempengaruhi untuk tubuhnya pun boleh pulih dan sehat kembali. Apapun Tuhan, kami percaya yang terbaik yang Engkau berikan kepadanya. Kami semua umat-Mu menaikkan doa dan pengharapan ini karena kami percaya lebih daripada keinginan kami semua untuk kebaikan Pak Robi, Tuhanlah yang jauh lebih memiliki rencana yang terbaik untuk hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dekati semua orang, keluarga yang terdekat, yang mendampingi, mendoakan, merawat, dan menyertainya. Biarlah mereka semua juga boleh hadir dan memberkati dan memulihkan melalui mereka. Tuhan memulihkan dan menyehatkan Pak Robi.
Dan saat ini kami ingin menaikkan doa kami untuk Ria yang berulang tahun ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau yang menambahkan usia kepadanya. Tapi kiranya juga Engkau menumbuhkan iman dan kepercayaannya, kedewasaannya, maturity-nya. Biarlah hari demi hari manusia batiniahnya pun makin bertumbuh dan makin menjadi matang, sehingga hidupnya diberkati dan memberkati orang lain. Tuhan beri sejahtera, Tuhan beri panjang usia, Tuhan memberkati dalam semua pekerjaan, usaha, studi atau apapun yang dikerjakannya. Tuhan memberkati, Tuhan menjadikannya anak-anak Tuhan, menjadi anak Tuhan yang menjadi penyalur berkat Tuhan dan juga membawa kebahagiaan untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa syukur dan permohonan kami di dalam Kristus dan menyambut berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau shalom, damai sejahtera-Nya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.